memang di kalangan umat ada yang berbeda pendapat. Bapak Ibu sekalian, ini tidak bisa kita pungkiri. Apa itu? Bahwa mereka ada yang menegaskan pendapat dan mengambil pendapat bahwa memperingati Maulid adalah sesuatu yang tidak ada contohnya, sehingga aktivitas ini tidaklah layak dilakukan. Bahkan ada yang sampai menghukumi secara fikih. Tetapi itu adalah satu pendapat yang kita tidak perlu menjadikan itu sebagai dasar untuk berpecah di antara kita. Jelas, saya ingin tanya adik-adik yang kecil, yang TPA, yang ada di sini, saya tanya, adik-adik mencintai tidak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cinta apa tidak? Cinta. Pernah bertemu dengan Nabi Muhammad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da khatamun nabiyyin fil yaumil qiyamah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqalallahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakarallahu katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minuna ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, pemerintah desa setempat, beserta jajaran yang berkesempatan hadir di acara kita yang mulia ini, para alim ulama, para asatid, asatizah, para ustadz, para ustazah yang Allah muliakan. Yang pertama, mengawali agenda kita pada malam ini. Dan malam ini saya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini. Kita datang di sini karena kita diberikan nikmat Allah berupa nikmat kesehatan. Kita nggak mungkin bisa datang di sini, Bapak Ibu sekalian, kalau Allah tidak memberikan nikmat kesehatan. Sebab ada
ada sebagian dari saudara-saudara kita, keluarga kita, yang boleh jadi saat ini nikmat kesehatannya itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara dengan mendapatkan ujian sakit kepada dia, sehingga dia tidak bisa melaksanakan berbagai aktivitas, termasuk mungkin memenuhi undangan kita untuk hadir di masjid ini, di tempat yang sangat mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kedua, salawat dan salam senantiasa juga kita curahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan Rasul yang di setiap doa kita yang terbaik, di setiap kesempatan terbaik kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saya yakin betul salah satu dari doa yang kita panjatkan tersebut adalah kelak nanti di yaumil akhirat, ketika kita semua ini dibangkitkan Allah dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika itu tidak ada lagi syafaat yang kita harapkan selain syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kelak di hadapan Allah, Bapak Ibu sekalian. Makanya kenapa kita diminta di dalam Islam itu mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, saya ingin bilang, sebagai seorang muslim di dalam Islam, mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hukumnya wajib Bapak Ibu sekalian. Dan salah satu dari bukti cintanya kita kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dengan kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu doa kita tersebut yang tadi saya sampaikan itu diterima oleh Allah dan juga diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita akan mendapatkan pertolongan, kita akan mendapatkan syafaat beliau, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima kita sebagai bagian dari umat beliau untuk mendapatkan janji yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin mengingatkan kita semua, mari selalu jangan lupa di setiap kesempatan kita berdoa kepada Allah, kapanpun itu, setiap selesai sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, di setiap kita berdoa kepada Allah, salah satu yang kemudian kita mintakan itu adalah jangan sampai kita lupa meminta agar kita ini menjadi bagian dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan begitu kita mendapatkan kelak syafaat beliau di yaumil akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang di kalangan umat ada yang berbeda pendapat, Bapak Ibu sekalian. Ini tidak bisa kita pungkiri. Apa itu? Bahwa mereka ada yang menegaskan pendapat dan mengambil pendapat bahwa memperingati Maulid adalah sesuatu yang tidak ada contohnya, sehingga aktivitas ini tidaklah layak dilakukan.
Bahkan ada yang sampai menghukumi secara fikih. Tetapi itu adalah satu pendapat yang kita tidak perlu menjadikan itu sebagai dasar untuk berpecah di antara kita. Cukup kita saling menghargai, sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hikmah besar yang tidak boleh kita lupakan, Bapak Ibu, yang menjadi tujuan utama mengapa kita itu memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita mesti mengambil pelajaran penting pada sosok Rasulullah Muhammad SAW. Inilah Bapak Ibu sekalian, hikmah yang paling besar, penting dan strategis. Penting dan strategis. Masya Allah. Di antara tentu semua kemuliaan yang ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu, saya ingin bilang, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang dicintai sedemikian rupa sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW ini. Tidak ada. Coba bayangkan, bagaimana ada orang dicintai oleh seseorang, sementara yang mencintai orang tersebut tidak pernah bertemu. Tidak pernah bertemu. Jangankan bertemu, bahkan melihat pun juga tidak pernah. Tidak pernah. Saya ingin tanya Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, apa pernah kita melihat Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad SAW? Tidak pernah. Kalau saya tanya pernah bertemu, jelas tidak mungkin, karena Rasulullah SAW sudah lama wafat. Ya, tidak mungkin kita bertemu. Kita tidak pernah melihatnya. Sudah tidak pernah ketemu, tetapi juga tidak pernah melihatnya. Tapi saya ingin tanya, apakah Bapak Ibu mencintai Nabi kita yang mulia Muhammad SAW ini? Jawabannya, saya bisa pastikan 99% pasti mencintai. Termasuk anak-anak kita yang TPA ini, yang kecil-kecil ini, ya. Mereka tentu juga sangat mencintai Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad SAW. Jelas. Saya ingin tanya adik-adik yang kecil, yang TPA, yang ada di sini, saya tanya, adik-adik mencintai tidak Nabi kita Muhammad SAW? Cinta apa tidak? Cinta. Pernah bertemu dengan Nabi Muhammad? Pernah katanya. Masya Allah. Itu jawaban lugu mereka. Tetapi tentu mereka tidak pernah bertemu. Tapi kita mencintai. Itulah kemuliaan, keistimewaan Nabi kita. Kenapa bisa begitu Bapak Ibu? Ini wajar. Karena begitu pula Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad SAW disebut di dalam sirah itu, disebut di dalam sirah, dalam sejarah itu. Kalau kita baca buku sejarah, ketika beliau, ya, sirah Nabawiyah itu, ya, kehidupan Rasulullah SAW diceritakan ketika beliau mau wafat, ditetapkan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa umurnya ketika itu Nabi kita yang mulia Bapak Ibu? 63. Ya, 63. Nabi itu ajal kita itu termasuk ajalnya Nabi, ya.
Allah tidak pernah beritahu. Sama juga kita tidak pernah diberitahu, nggak pernah. Jangankan kita, Nabi pun nggak diberitahu kapan Allah menetapkan ajal pada dia. Tapi kemudian kita ketahui ketika beliau wafat umurnya 63. Begitu. Itu umur Nabi. Makanya Nabi itu bilang begini, umur umatku itu, umat Islam, kita Bapak sekalian, Ibu sekalian, umur umatku itu adalah antara 60 sampai 70. Itu yang terbanyak. 60 sampai 70. Nabi itu umurnya 63. Pak Ustadz, kalau lebih berarti dapat bonus. Dapat bonus. Makanya kalau sudah dapat bonus, pergunakan bonusnya sebaik mungkin agar semua itu menjadi amal kebaikan untuk mengumpulkan bekal terbaik. Bekal terbaik. Ya kan? Al-Qur'an bilang kepada kita, bekal terbaik kita sebagai manusia itu tidak lain adalah takwa. Nah, itu. Nah, jadi umur Nabi 63. Ada yang umurnya di sini 62. Yang ada di sini, Bapak Ibu, ada umurnya 62? Ada ya? Kalau umurnya 62 sekarang ini, kalau ikut Nabi, kan kita tidak tahu kapan dipanggil. Ya. Kalau ikut Nabi Muhammad SAW, berarti sisa 1 tahun. Kalau ikut Nabi, Pak. Jadi siap-siap. Kalau ikut Nabi. Ini contoh saja, bukan menakut-nakuti. Ada yang umurnya 63 sekarang? Ada? Kalau ikut Nabi, berarti sudah habis, Pak. Dia tanya ini. Kalau ikut Nabi, tapi kan tidak selalu ikut Nabi dalam hal ajal, menentukan umur kita. Karena ajal itu tidak pernah kita diberitahu. Bahkan ada yang masih muda, itu juga Allah tetapkan ajalnya selesai. Apa yang ingin saya sampaikan sesungguhnya Bapak Ibu sekalian? Nabi ketika beliau wafat, sebelum beliau wafat, mau sakaratul maut, apa yang diingat oleh beliau? Apa dia ingat dirinya? Apa dia ingat keluarganya, anak dan istrinya? Subhanallah. Ternyata tidak, Bapak Ibu sekalian. Tidak. Apa yang beliau ingat? Yang beliau ingat itu kalimat yang sangat fenomenal. Disebutkan di dalam nas itu, dalam hadis itu luar biasa. Rasulullah mengucapkan ummati, ummati, ummati. Rasulullah itu mengingat kita, Bapak Ibu. Mengingat kita. Makanya kenapa umat Islam itu mencintai Nabi? Karena Nabi begitu cinta kepada kita. Nabi itu tidak pernah lihat kita, Bapak Ibu sekalian. Dia tidak pernah lihat kita. Tapi yang beliau pikirkan itu adalah kita. Bahkan mau mendekati ajal beliau pun, Rasulullah itu mengingat kita. Kata yang keluar dari lisan beliau itu adalah kita. Masya Allah. Subhanallah. Inilah yang sangat luar biasa, ya, yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kenapa beliau itu dimuliakan. Berikutnya, Bapak Ibu, berikutnya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Al-Ahzab ini surat yang ke-33 dalam Al-Quran. Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju'allah wal yawmal akhirah wa zakarallahu katsira.
Sungguh kata Allah, telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu contoh teladan terbaik, suri teladan terbaik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini menegaskan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca ayat ini, kita yang sering tadarus, yang ada di sini insya Allah sering tadarus. Kalau mau dihitung persentase mana lebih banyak lihat HP atau lihat Quran, kalau di luar sana di masjid-masjid lain saya ceramah, saya tanya, mereka menjawab, Ustadz, sekarang sudah lebih banyak lihat HP. Kenapa? Karena di HP ada juga Al-Quran. Nah, itu juga itu pembenaran sebenarnya. Tapi kalau di masjid ini, insya Allah antara HP dan Quran lebih banyak Quran. Gitu ya Bapak Ibu. Insya Allah. Nah, di ayat ini Allah menegaskan bahwa teladan terbaik bagi kita seorang muslim adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kalau kita ingin bertanya, Ustadz, siapa sesungguhnya yang bisa kita teladani, yang dapat menjadi teladan kita dalam kehidupan kita ini, dalam semua aspek kehidupan kita, apapun posisi dan peran kita dalam kehidupan kita ini? Maka jawabannya Allah menjawabnya di ayat ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh Nabi, Pak. Dan inilah sesungguhnya hikmah terbesar dari maulid kita ini. Kemarin malam saya ngisi di kota Kendari, saya sampaikan ini lagi, bahwa sesungguhnya hikmah paling besar dalam setiap peringatan maulid itu adalah dengan kita mengingat kembali, menghadirkan Nabi kita yang mulia kembali untuk kita contoh, kita jadikan teladan dalam semua aspek kehidupan kita, apapun posisi dan peran kita dalam kehidupan kita ini, selagi Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita. Sebelum tadi itu Allah menetapkan ajal kepada kita, dan ketika itu selesai. Bapak Ibu, Nabi kita ini sempurna. Beliau adalah ahli ibadah. Jadi siapapun yang ingin mencontoh teladan terbaik dalam hal ibadah, tidak ada contoh yang lain kecuali Nabi kita yang mulia. Nabi itu sholat 5 waktu. Jadi kalau kita mau sholat, jangan ikut yang lain selain Nabi. Nggak boleh. Seorang muslim dalam hal ibadah, teladan terbaiknya itu adalah Nabi. Lihat Nabi, bagaimana Nabi itu sholat 5 waktu. Rasulullah bukan hanya sholat wajib, tapi juga sholat sunnah yang menyertai sholat wajib, sholat duha, sholat tahajud. Di sepertiga malam Rasulullah sholat. Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW itu adalah ahli ibadah terbaik dalam kehidupan kita ini sebagai seorang manusia sekaligus sebagai seorang muslim. Yang kedua, Rasulullah itu adalah sosok yang berakhlak mulia. Kalau begitu Bapak Ibu, hikmah maulid ini mulai malam ini kita ini harus menjadikan diri kita ini menjadi diri yang berakhlak mulia sebagaimana Nabi SAW. Rasulullah itu tidak pernah berkata dusta. Rasulullah itu tidak pernah menyakiti tetangganya. Rasulullah itu menghormati yang tua, menyayangi yang muda.
Rasulullah itu sangat sayang kepada anak-anak yang lebih muda. Rasulullah itu menghormati yang lebih tua. Tidak pernah mengganggu yang lain. Siapapun dia, latar belakang apapun dia, Rasulullah tidak pernah ganggu. Kenapa? Rasulullah adalah sosok yang berakhlak mulia. Bahkan dalam nas itu disebut, tidaklah aku utus kamu wahai Muhammad kecuali untuk memperbaiki akhlak. Apa akhlak Nabi? Akhlak Nabi itu tidak lain adalah ajaran Islam, Bapak Ibu sekalian. Begitu Nabi itu. Berikutnya, batu-batu ini. Ya, berikutnya, ini juga yang perlu kita ketahui Bapak Ibu. Saya ingin sampaikan, Nabi itu adalah seorang kepala keluarga. Nabi itu seorang suami yang lembut kepada istrinya. Nah, ini buat bapak-bapak para suami kita ini kepada istri-istrinya. Ini untuk Nabi, Bu. Jangan marah dulu. Pak Ustadz kok bahas istri-istri, berarti lebih dari satu istri. Bukan, ini Nabi. Nabi itu lebih dari satu istrinya. Tapi kalau untuk bapak-bapak ini yang ada di sini, saya ingin sampaikan bahwa Nabi itu adalah sosok teladan sebagai seorang suami yang lembut kepada istrinya. Artinya apa? Kalau dia mengaku umat Nabi Muhammad, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW malam ini, maka mulai besok sebagai suami dia harus mencontoh Nabi, yaitu bagaimana dia adalah suami yang lembut kepada istrinya. Jadi kalau ada suami yang kasar kepada istrinya, bahkan sering melakukan tindakan fisik kepada istrinya, itu bukan umat Nabi Muhammad. Tidak mencontoh Nabi Muhammad SAW. Itu ada kita nonton yang lagi viral, Bapak Ibu, artis. Nonton Bapak Ibu. Itu ada artis yang baru beberapa waktu menikah. Nonton ya Bapak Ibu ya. Masya Allah. Akhlak kepada istrinya sungguh jahat. Walaupun kemudian istrinya akhirnya katanya sih memaafkan, tapi tidak boleh dilakukan. Dia bukan hanya sekedar menyakiti istrinya, tapi melakukan tindakan fisik, memukul. Bahkan yang parah sampai membanting istrinya. Bahkan dibanting bukan di ruang tengah, bukan di ruang tamu atau di ruang tengah atau di kamar, bukan. Di kamar mandi dibanting-banting itu istrinya. Oleh siapa? Oleh suaminya. Masya Allah. Laki-laki Muslim yang baik menurut Rasulullah SAW adalah laki-laki atau suami yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Ibu-ibu, saya ingin tanya di sini, apa ada suami yang kasar kepada ibu-ibu? Ada? Oh, nggak ada, subhanallah. Berarti bapak-bapak di sini, para suami adalah suami-suami yang baik, luar biasa. Inilah yang mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah ada juga seorang ayah dan seorang kakek yang teladan bagi dia, bagi kita semua. Dia sangat sayang kepada anaknya, dia sangat sayang kepada cucunya. Dia persiapkan anak-anaknya itu menjadi anak yang kelak menjadi generasi terbaik, anak-anak yang soleh dan soleha, yang menjadi investasi terbaik bagi kedua orang tuanya di akhirat kelak.
Bapak Ibu, anak-anak kita ini adalah investasi kita, tabungan terbaik kita. Mereka akan menjadi generasi yang kelak nanti, ketika kita nanti di akhirat, di hadapan Allah, mereka lah tabungan kita, yang akan terus mendoakan kita, yang terus mengalir, tidak akan pernah berhenti walaupun kita ini sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa mereka, doa anak-anak kita yang soleh dan soleha itu, yang akan menjadi investasi terbaik kita kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah kenapa Nabi kita yang mulia ini mencontohkan bagaimana beliau mendidik anak, mendidik cucu-cucu beliau menjadi generasi terbaik, menjadi anak-anak yang menjadi penerus beliau, menjadikan mereka menjadi generasi yang Islami, generasi yang Qur'ani, yang dalam setiap kesehariannya dihiasi dengan akhlak terbaik, yaitu akhlak Islam, akhlak Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ceramah yang singkat ini, ya, yang sedikit ini, bisa menjadi bekal terbaik kita untuk mendapatkan hikmah besar dari perayaan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Bapak Ibu, saya ingin bilang bagian akhir ceramah saya ini, jadikan peringatan Maulid ini sebagai momentum terbaik untuk kita mengenali Nabi kita yang mulia. Nabi kita itu bukan hanya mencontohkan dalam hal kita sholat, puasa, zakat, dan sebagainya, tidak. Tapi Nabi kita itu mencontohkan dalam semua apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini, agar semua itu mendapatkan kebaikan dan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak berlebihan Bapak Ibu, yang mengakui kemuliaan Nabi itu bukan hanya kita umat Islam, tapi mereka yang non-muslim pun mengakui kehebatan, pengaruh, dan kemuliaan Nabi kita yang mulia. Di dalam buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, Nabi Muhammad SAW itu ditempatkan sebagai tokoh nomor 1 paling berpengaruh di muka bumi ini dalam sepanjang sejarah manusia. Subhanallah. Makanya itulah luar biasanya Nabi kita yang mulia ini. Sungguh kerugian besar bagi kita umatnya jika tidak memahami Nabi kita ini, tidak mencontoh, tidak menteladani, tidak mengidolakan Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Tetapi insya Allah kita semua yang hadir di sini berkomitmen untuk benar-benar memahami Nabi kita yang mulia dan kemudian mencontohnya, menjadikannya sebagai teladan dalam semua aspek kehidupan kita, apapun fungsi dan peran kita dalam kehidupan kita ini, insya Allah. Demikian Bapak Ibu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga menjadi pahala terbaik buat kita semua, dan insya Allah akan menjadi catatan kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah, wabil ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.